Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ngopi bareng sama Mas Nanang. Jadi yang namanya ngopi itu ya ngobrol pintar ya. Jadi oke Mas Nanang ya. Ini tidak tahu ini monggo Mas Nanang badhe tangket nopo, mau tanya-tanya tentang apa monggo. Terima kasih. Badhe tanya gini loh Kang. Kan kebanyakan orang itu sekarang itu kan ada sering memakai dupa, memakai wangi-wangian, nyumet. Nak ngarani basa Jawa niki nyebongi dupa lah. Nah, itu sebenarnya itu ada manfaatnya apa tidak? Terus kegunaannya itu apa? Caranya itu ada tata caranya gimana? Gitu loh. Itu aja. Mau tanya itu hukumnya itu boleh apa tidak? Baiklah Mas Nanang, jadi bagaimana caranya untuk membakar dupa atau niatnya gitu ya Mas ya? Boleh apa tidak itu kalau membakar dupa? Kalau mengenai niat itu membakar dupa itu tergantung masing-masing. Soalnya kalau masalah dupa kemenyan itu tergantung niat kita masing-masing. Dados karek niate panjenengan. Enten kalau sebagian spiritual, tapi khususnya bagi paranormal atau spiritual itu biasanya dupa itu untuk sarana pemanggilan roh atau pemanggilan khodam. Tapi kalau kita itu niate untuk pengharum ruangan itu ya nggak apa-apa, karena memakai wangi-wangian di dalam beribadah itu sudah termasuk sunnah. Jadi boleh nggak memakai dupa ya boleh-boleh saja. Jadi untuk menambah konsentrasi atau ketenangan di dalam, kenyamanan di dalam beribadah kita. Itu yang mengenai manfaat. Manfaatnya itu wakai masalah sebenarnya untuk membakar dupa itu. Kalau kita niate untuk mengharumkan ruangan atau mengharumkan tempat-tempat beribadahan agar kita nyaman di dalam beribadah, sebenarnya membakar dupa atau memakai wangi-wangian itu manfaatnya sangat luar biasa. Salah satunya dupa itu bisa untuk meditasi atau yoga. Manfaat yang kedua, dupa, kalau kita itu membakar dupa atau memakai dupa itu bisa membersihkan energi-energi negatif yang berada di sekitar kita. Jadi banyak banget Mas sebenarnya membakar dupa. Dengan kita membakar dupa itu manfaatnya itu sangat banyak sekali. Jadi salah satunya itu tadi, dan menambah keheningan, menambah konsentrasi di dalam ibadah kita atau ritual kita. Dan ada juga manfaatnya untuk menetralisasi, jadi netral nih, jadi menetralkan suasana atau lingkungan kita yang berbau negatif atau yang berada energi-energi negatif itu bisa netral. Itu kalau niatnya kita untuk pengharum ruangan saja, itu manfaatnya sangat banyak sekali. Tapi ada juga kalau kita itu niatnya untuk mengirim doa. Kalau untuk mengirim doa itu memang harus ada niat dikhususkan kepada siapa, dan juga bisa. Jadi untuk mengenai niat itu tergantung kita masing-masing. Suatu contoh, kalau kita itu sedang berziarah kubur di makamnya bapak sampean atau mbak sampean, leluhur sampean, ayah ibu kita, atau di tempat wali-wali atau orang-orang soleh, itu kita membakar dupa. Kalau
membakar dupa di tempat makam-makam itu kita ya memang ada niatnya, dan niatnya ditujukan kepada itu tadi yang makam di situ siapa ditujukan, dan niatnya kalau saya biasanya kalau membakar dupa itu niatnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Biyen ana embanane ratu, biyen eling saiki lali, eleo marang awakku dadi teguh rahayu rahayu slamet. Sallallahu alaihi wasallam. Sang galinggang jati areneng dupa, winur jati uruping dupa, tak jaluk gawemu minangka bektiku marang mbah sing kita kirimi doa itu tadi. Uruping dupa gebyar-gebyar umanjing swarga tinampan marang mbah yang dikirim doa itu tadi. Kawula sowan caos bekti lan nyuwun paestu lan kasambadanana salir sedya kajat kawula sinelaka ing pangeran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi baru dupa kita nyalakan, kita taruh di dekat maesan atau di makomnya itu. Setelah itu baru kita tawasul, kirim hadiah Fatihah, terus dan seterusnya, tahlil, yasin, terserah. Yang pertama untuk mengenai niat itu tergantung niat kita, dan niat kita itu dikhususkan kepada sesuatu itu juga bisa. Dan kalau niat kita itu membakar dupa hanya untuk pengharum ruangan, itu juga bisa, nggak apa-apa. Jadi kegunaan dupa itu pengharum dupa harum itu sangat banyak sekali manfaatnya. Satu contoh, kalau kita sedang jibek, stres, bingung, untuk menetralisasi dalam pikiran kita atau mengheningkan cipta kita, relaksasi supaya rileks pikirannya, niku sampean nggih saged ngebang dupa ngoten mangke insyaallah ya pikirane iki iso padang wayem ngoten nggih. Jadi salah satu manfaatnya seperti itu. Terus kalau kita itu pergi ke makom atau lagi ziarah kubur, niatnya itu tadi. Jadi saya ulangi lagi, kalau sampeyan lagi ziarah ke kuburan atau ke tempat mbah sampean atau ke wali-wali, itu niatnya itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Biyen ana embanane ratu, biyen eling saiki lali, elinga marang awakku dadi teguh rahayu 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 slamet. Sallallahu alaihi wasallam. Sang galinggang jati araning dupa, winur jati uruping dupa, tak jaluk gawemu minangka bektiku marang eyang mriki. Uruping dupa gebyar-gebyar upanjing swarga tinampan marang eyang mriki. Kawula sowan caos bekti lan nyuwun pangestu lan kasambadanana saklir sedya lan kajat kawula sinalaka ing pangeran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi waktu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah tadi tahan napas. Ya, tahan napas baru kita ngedruk 3 kali tadi. Gitu 3 kali ngedruk baru kita bakar dupanya tersebut. Jadi sebenarnya itu kalau membakar dupa itu tergantung niat dan tujuan kita, untuk apa kita membakar dupa. Tapi kebanyakan orang awam, orang yang nggak tahu atau orang yang belum paham, kalau kita sedang membakar dupa itu kebanyakan dia mengira kita sedang memanggil setan atau memanggil demit. Nah, itu yang salah paham. Jadi tanggapannya orang itu kebanyakan seperti itu. Jadi
Ya namanya orang yang nggak tahu, jadi biasanya seperti itu. Identik kalau memakai menyan, dupa itu memanggil setan atau memanggil demit itu salah kaprah itu. Jadi untuk mengenai dupa, minyak wangi, kembang itu sudah sebenarnya itu wis termasuk sunnah. Jadi di dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam pun disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Jadi di dalam kita beribadah, ya sholat atau zikir, di ruangan-ruangan ibadah itu disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Jadi untuk menambah konsentrasi atau menambah keheningan di dalam pikiran kita, ketenangan jiwa kita. Dan yang jelas kalau baunya harum itu kita beribadah merasa nyaman, jadi enak gitu. Jadi timbangannya mambu keluk rokok merayu mending mambu wangi kan gitu. Terus ngoten niku mau Mas Nana, jadi hukume ya boleh-boleh saja hukume nyumet dupa atau memakai dupa. Monggo silahkan, Bebas itu ya. Bebas orang-orang. Jadi tergantung niate panjenengan. Bakar dupa niku tergantung niate panjenengan, niate damel napa. Niku ibarat alat. Lho alat ya dienggo sembarang kalir ya kenek. Tapi niate untuk pengharum ruangan itu saja sudah manfaatnya sangat luar biasa. Pun paham napa? Paham. Sampun paham tuh. Dereng anu niki. Pun paham. Pun paham. Nah, jadi intinya tetap boleh dan itu bermanfaat bagi kita. Maksudnya dalam arti kalau nyumet itu enggak seharusnya pokoknya intinya nyumet ternyata ada doanya seperti itu. Oh. Ya. Terima kasih. Matur suwun, Kang. Semoga bisa dipahami Mas Nanang dan dimengerti. Dan yang belum paham semoga saja bisa dipahami. Jadi bagi yang belum paham tentang dupa atau menyan, itu ya itu tadi, kalau pakai dupa, menyan itu tergantung niat kita. Bukan kita memanggil demit atau setan. Nah itu salah kaprah. Jadi pemahaman seperti itu yang perlu kita luruskan. Innamal a'malu binniyat. Jadi kabeh kuwi mung tergantung niate. Ngoten nggih, Pak. Nggih. Mohon nggih. Nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.